Hai guys, balik lagi bersama saya di channel ini. Dan kali ini saya mau bikin episode yang agak berbeda, yaitu ngebahas raket-raket dari satu brand dengan berbagai series yang pernah saya cobain guys. Dan menurut saya raket-raket ini bisa dikategorikan sebagai raket terbaik di kelasnya. Dan yang mau kita bahas kali ini adalah raket-raket dari brand Velet. Dan sebetulnya teman-teman bisa jadi udah ngerti ya, raket-raket Velet itu sangat populer di dunia perbulu tangkisan Indonesia. Dari harga yang rendah, medium, sampai dengan raket-raket high end-nya. Tapi yang mau kita bahas kali ini adalah raket-raket yang harganya masih di angka 500.000 ke bawah. Dengan spesifikasi raket masing-masing yang saya cobain ini menurut saya terbaik untuk pola permainan yang berbeda-beda. Karena dengan spesifikasi yang berbeda-beda, raket ini kudu main dengan feeling yang agak berbeda. Dan jika teman-teman udah bisa masukkan feeling mainnya ketika pakai raket-raket ini, saya pastikan teman-teman bakal nyaman banget, bakal super power, mantap banget, gerakannya cepat, pukulannya mantap. Dan nanti pun teman-teman bisa melihat review pemakaian raket-raket ini di pojok kanan atas saya, ataupun teman-teman juga bisa melihat lewat link yang saya cantumkan di kolom deskripsi. Yuk, tanpa berlama-lama kita bahas dulu yang pertama, yaitu raket Velet Galaxy Flare 10. Nah, untuk raket Velet Galaxy Flare ini sebetulnya ada raket sandingannya, pasangannya, yang juga spesifikasinya nyaris mirip guys. Dan udah populer juga sebetulnya, yaitu yang Aeromars 10. Kalau dari flyer Veletnya, sebetulnya raket Galaxy Flare dan Aeromars ini spesifikasinya sama persis. Ada pilihan berat di 3U dan 4U. Yang 3U itu ada di 86 gram kurang lebihnya, dan kemudian di 4U-nya ada di 82 gram. Dengan masing-masingnya ada balance point yang sama, yaitu kurang lebihnya di 290 dengan plus minusnya 3 mm. Raket ini bisa dikategorikan raket head heavy balance, berat kepalanya sedikit. Dengan grometnya sampai dengan 76 lubang dan juga max tensinya sampai dengan 32 lbs. Panjangnya sih standar guys, 675 mm. Dan kemudian dua raket ini pun disamakan dengan tingkat stiffness yang medium. Walaupun kalau kita ngelihat di beberapa toko, masing-masing toko itu ada selisih perbedaan, terutama di stiffness raketnya. Ada satu toko yang bilang raket ini stiff atau kaku, dan ada toko lain yang bilang raket ini medium. Dan feel yang saya rasakan ketika pakai raket Galaxy Flare 10, waktu itu saya ngambil yang 4U ya guys. Raket ini stiffnessnya memang antara medium dan stiff. Dengan kata lain, sebetulnya raket ini bisa dikategorikan shaftnya medium stiff. Karena kalau medium nggak terlalu lentur banget, kalau stiff nggak terlalu kaku banget. Jadi ini pertengahan antara medium dan stiff. Dengan spesifikasi kayak gitu sih, ini bener-bener raket sebetulnya bukan cuman nyaman ya, bukan cuman enak, tapi raket ini bakal support ya buat temen-temen yang tenaganya, powernya, skillnya mulai medium sampai dengan besar, itu bakal tertolong dengan raket ini. Permainan kalian bakal keluar, power kalian akan maksimal ketika pakai raket Galaxy Flare atau Aeromars ini guys. Apalagi teman-teman nanti dapat yang agak berat kepala sedikit atau head heavy balance, stiffnya yang medium stiff. Itu raket bakal enak banget buat main all round, dominan, main nyerang. Dan raket ini sih masih banyak banget tercantum di toko-toko online ya. Bisa di Tokopedia atau di Shopee. Nanti link pembeliannya juga saya taruh di deskripsi. Siapa tahu teman-teman nanti ada yang ingin ngambil raket ini ya. Dengan harga kurang lebihnya di 400 ribuan, raket ini sangat recommended lah untuk teman-teman jadikan koleksi. Oke, sekarang kita bahas raket selanjutnya, yaitu raket dari Velet juga, yaitu Velet TJ Power. Ini juga raket yang sangat populer, dan raket yang pernah saya cobain dari series TJ Power ini adalah yang series Power guys, yang kombinasi warnanya dominan hitam dan ada bercak merah dan putih. Raket ini punya kelebihan ya, yang agak berbeda dari raket-raket pada umumnya. Kita ngerti kan, ada raket yang frame kepalanya modelnya isometrik, ada yang compact, dan ini tuh unik banget. Modelnya itu bukan dari kedua itu, bukan compact dan bukan isometrik. Raket ini tuh punya model kepala yang bahasanya itu ketapel ya. Jadi bagian bawahnya tuh kelihatan agak lancip gitu ya guys. Kemudian di frame kepalanya punya karakteristik heksagon
yang fungsinya sebetulnya untuk meminimalisir hambatan udara ya. Jadi ketika swing lebih enteng. Dan raket yang saya cobain Velet TJ Power itu bener-bener raket power. Yang mana balance point-nya tuh head heavy, kurang lebihnya 300 mm, dan kemudian shaft-nya stiff. Ditambah lagi dengan swing speed-nya yang cepat karena model frame kepalanya yang hexagon. Jadi teman-teman yang punya power besar pakai raket ini bakal maksimal banget, bakal nyaman banget. Tembakan teman-teman yang tenaganya besar itu bakal keluar dengan maksimal. Dan sebetulnya raket Velet TJ Power ini ada 2 series lainnya yang menjadi gandengannya guys. Ada yang Velet TJ Power Speed dan juga ada yang kontrol. Untuk shaft yang sama-sama stiff kayak TJ Power, teman-teman bisa milih di TJ Power Speed dengan balance point yang agak berbeda di headlight atau ringan di kepala 280 mm kurang lebihnya. Dan kemudian di tipe kontrol ada yang lebih mudah digunakan untuk pemain-pemain yang tenaganya nggak terlalu kuat ya, karena tipe kontrol ini cuma dikasih shaft yang medium. Dengan shaft medium biasanya player-player dengan tenaga yang nggak terlalu besar itu bisa pakai raket ini dengan mudah, dengan gampang. Apalagi ditambah dengan balance point yang nggak terlalu head heavy, di kurang lebihnya 290 mm. Raket ini bakal nyaman buat main all round, bakal nyaman buat main di segala pukulan, tidak berat kepala dan tidak ringan di kepala, seimbang guys. Makanya kenapa ketika teman-teman pingin ngambil series TJ Power dari raket Velet ini, teman-teman harus memastikan seperti apa pola permainan teman-teman, tenaga teman-teman tuh kayak apa, baru tentukan pilihan dari spesifikasi raket sesuai dengan seriesnya. Jika teman-teman bisa menentukan spesifikasi raket yang teman-teman pilih dengan tenaga, power, dan pola permainan teman-teman, raket Velet TJ Power ini akan menjadi raket terbaik buat teman-teman guys. Dan untungnya sih raket ini masih sangat banyak yang stok, tapi nggak tahu ya. Di Tokopedia sih saya coba browsing-browsing, ternyata masih ada yang punya stok sampai dengan 50, 100. Ini keuntungan buat teman-teman yang pingin nyari raket dengan karakter yang berbeda-beda, yang bisa disesuaikan dengan pola permainan teman-teman, dan stoknya masih banyak. Dan ini bener-bener solid banget raketnya guys. Buat swing itu cepet banget, ketika shuttlecocknya kepukul di senar raket, mantap banget, das gitu, enak banget. Walaupun harganya kurang lebihnya di 500 ribuan ya guys ya, tapi dengan model dan performa secara keseluruhan raket Velet TJ Power ini, saya masih sangat merekomendasikan teman-teman untuk bisa koleksi satu raket ini. Oke guys, sekarang kita masuk raket ketiga dari brand Velet, yaitu raket yang sempat populer, sempat booming banget, yaitu raket Velet Aeroforce. Yang waktu dulu ketika pertama kali keluar, raket ini tuh booming karena orang-orang pada keheranan karena maksimal LBS-nya, tarikan senarnya bisa sampai dengan 45 LBS. Jadi ketika raket ini dulu keluar, semuanya tercengang. Bahkan ada yang review sampai dengan 43 LBS ditarik dan ternyata masih sangat kuat. Bahkan tarikan yang kenceng dicoba itu tanpa ada bantuan apapun dan tidak ada perubahan bentuk frame yang terjadi ketika proses penyenaran. Tapi di luar itu guys, saya pribadi nggak ngelihat seberapa besar, seberapa maksimal tarikan LBS yang bisa ditarik untuk raket ini guys. Tapi saya ngelihat performanya. Karena ketika raket ini baru launching keluar, saya bersyukur dikirimin sama Pro Champion untuk nyobain raket ini. Percobaan pertama ketika saya memakai raket ini itu ketika saya sparring di luar kota guys. Dan ketika saya memakainya, wow, ini performa swingnya, performa kecepatannya itu luar biasa. Memang keren banget. Walaupun dengan model frame kepala yang compact, yang kalau bahasa orang-orang secara umum itu frame kepalanya lebih kecil daripada raket-raket isometrik, raket-raket standar pada umumnya, raket ini punya feel swing yang agak berbeda. Beberapa temen nggak nyaman pakai raket ini guys, karena dengan frame kepala yang agak kecil, raket ini swingnya itu cepet banget. Bahkan dengan shaft medium yang sebetulnya ada di raket ini, itu raket ini kerasa kayak medium stiff. Jadi kayak mediumnya tuh kerasa ke stiff, lebih kaku ketimbang medium-medium lainnya. Dengan frame kepala yang kecil, teman-teman yang nggak biasa main pakai frame compact pasti akan sulit banget ngadaptasi. Tapi ketika sudah adaptif, sudah menyatu dengan raketnya, raket ini bisa menjadi raket yang the killer lah, raket pembunuh menurut saya.
Dan raket Vellet Aeroforce ini punya pilihan berat ya guys ya. Buat teman-teman yang powernya nggak terlalu besar, teman-teman bisa milih yang di 4U. Dan buat teman-teman yang powernya gede, biasa pakai raket-raket berat, teman-teman bisa milih yang beratnya 3U. Dengan balance point yang head heavy balance atau berat kepalanya sedikit, raket ini punya performa tembakan, performa serangan yang luar biasa. Keren banget, nyaman banget. Dengan garis bawahnya, teman-teman yang nggak biasa pakai raket kompleks bakal butuh adaptasi yang lebih lama. Dan saya lihat beberapa toko sih masih banyak yang nyetok raket ini. Dengan harga kurang lebihnya di 500 ribuan kurang, raket ini masih sangat worth it, masih sangat recommended buat teman-teman yang pingin nyobain model frame kepala yang compact, yang lebih kecil dari yang isometrik. Segeralah beli sebelum stoknya kehabisan. Karena yang saya rasakan ketika sudah terbiasa pakai raket compact ya, kayak Aeroforce, kemudian ada Vellet Nanovastec LT, kemudian ada juga dari brandnya Prochem ya, Prochem Smash Pro yang 100. Raket-raket isometrik yang model kepalanya biasa itu jadi kayak kurang enak ya. Jadi ketika kita sudah terbiasa dengan frame compact, pindah lagi ke isometrik tuh kayak biasa aja gitu. Karena output power yang dikeluarkan dari raket yang compact itu bikin nagih banget. Pukulannya tuh solid lah. Buat teman-teman yang udah pernah pakai raket compact yang kerasa nyaman ketika mukul, ketika nyerang, ketika smash, pasti teman-teman bisa merasakan perbedaannya. Enaknya pakai frame kepala yang compact yang lebih kecil, yang sweet spotnya, yang titik pukulnya itu pusatnya cuman sedikit, tapi ketika pas di tengah itu, mantep banget, keren banget, solid banget, powernya, lari shuttlecocknya itu kenceng banget. Ini yang saya suka dari Vellet Aeroforce ini. Dan raket ini masih sangat worth it, masih sangat recommended kita jadikan koleksi di tahun 2022 ini. Oke guys, sekarang kita bahas raket selanjutnya. Raket yang dulu cuman saya yang review dan banyak banget penontonnya dan banyak toko-toko yang kehabisan stoknya, yaitu raket Vellet Thunder X FT50. Raket yang shaftnya stiff tapi balance point-nya di 280 mm. Bahasa lainnya headlight, ringan di kepala. Beratnya 4U dan maksimal tensinya bisa sampai 30 lbs. Ketika raket ini saya review, masuk di kategori raket yang kaku, stiff tapi headlight. Raket ini waktu itu booming banget. Bahkan kalau sekarang tuh kita nyari raket ini sulit banget, karena saya lihat di Tokopedia itu harganya sudah nggak masuk akal. Karena dulu waktu saya dapat beli di Nova Sport Store, tempat Bang Nova, itu cuma di harga kurang lebihnya 300 ribuan. Dengan harga segitu, performa raketnya itu luar biasa. Saya aja agak kaget. Dengan frame kepala yang agak unik, raket ini punya swing speed yang cepat banget. Teman-teman yang biasa di depan itu enak banget. Yang main kontrol, yang mainnya dengan kecepatan tinggi, raket ini sangat support banget. Dengan shaft stiffnya yang menurut saya real banget, dan balance point yang headlight, ringan di kepala, main kontrol, main defense itu nggak takut banget guys. Walaupun penampilan secara keseluruhan kalau dibilang istimewa sih nggak banget ya, karena memang raket ini cuma ada satu warna. Jadi beberapa player yang nggak suka warna tersebut bisa jadi bakal pindah haluan ya. Walaupun kalau saya pribadi dengan warna yang agak nggak saya sukai, tapi kalau performa raketnya mantap, solid, dan punya kualitas tinggi, ya bakal saya jadikan koleksi juga. Dan raket ini adalah salah satunya. Raket dengan harga kurang lebihnya 300 ribuan, tapi performanya menjanjikan banget. Spesifikasi raket ini nyaris mirip banget dengan raket Vellet TJ Power yang series speednya guys, dengan shaft stiff dan balance point-nya di headlight. Nyaris mirip. Hanya saja keduanya dibedakan dengan model kepala yang masing-masingnya punya karakteristik unik. Tapi dengan spesifikasi dasar balance point dan berat raketnya serta karakter stiffness shaftnya, menurut saya dua raket ini bakal punya performa yang nyaris-nyaris mirip. Makanya buat teman-teman yang penasaran banget dengan raket Vellet Thunder X FT, karena sekarang udah kosong stoknya, teman-teman bisa nyobain raket Vellet TJ Power yang series speed. Itu sih menurut saya performanya bakal nyaris-nyaris mirip. Dan ketika dulu raket Vellet Thunder X FT ini harganya cuman 300 ribuan, bukan lagi recommended ya, bukan lagi worth it, tapi super sangat kudu. Pokoknya harus dijadikan koleksi lah. Tapi sayang karena stok secara keseluruhan nggak terlalu banyak, jadi mungkin banyak banget teman-teman yang nggak kebagian stok raket ini. Ya solusinya tadi tuh, teman-teman bisa ngambil di Vellet TJ Power yang series speed, yang spesifikasinya nyaris mirip tapi dibedakan dengan frame kepala yang punya karakter masing-masing.
Oke guys, dan kita masuk di raket yang kelima, yaitu raket vellet Arcana. Arcana atau Arcana ya. Basing deh buat teman-teman yang mau baca tulisannya seperti apa, bisa Arcana, bisa Arcana. Tapi raket ini benar-benar punya performa solid yang luar biasa. Dan dulu ketika saya mau ngambil raket ini tuh, ketika saya ngeliatnya itu karena desainnya mirip banget sama raket yang populer banget, miliknya Yonex Astrok 88 miliknya Kevin Gideon. Akhirnya saya beli 2 raket dari vellet Arcana ini di series yang berbeda. Ada series yang 80 dan 90. Dan ketika saya nyoba keduanya, ternyata di tangan saya yang lebih klop, yang lebih masuk, yang lebih nyaman dipakai adalah yang Arcana 90. Karena memang 2 raket ini antara Arcana 90 dan 80 dibedakan dengan karakteristik shaft raket, yang satunya kontrol dan yang satunya power. Dengan tipikal permainan saya yang lebih suka main power ya, saya nggak tahu kenapa kok lebih cocok, lebih klop ketika pakai raket vellet Arcana 90 yang karakter shaftnya itu kontrol. Ketika pakai power yang 80S, saya rasakan raketnya kerasa berat banget. Bisa jadi sih 2 raket ini antara 90 dan 80 dibedakan dengan balance point yang agak berbeda. Karena dengan balance point yang selisih, misalnya balance point yang di 295 mm dengan balance point yang di atas 310 mm, itu performa swingnya bakal berbeda. Tentu saja buat teman-teman yang powernya gede banget, atlet yang suka banget main power, ototnya terlatih, dengan shaft yang power, dengan shaft yang agak kakuan dan balance point-nya tinggi, bisa jadi bakal klop, bisa jadi bakal lebih maksimal ketika pakai raket itu. Beda banget dengan saya pribadi yang latihannya juga otodidak, bukan atlet, powernya juga nggak gede banget. Ketika pakai raket vellet Arcana 90 yang shaft karakternya adalah kontrol, itu enak banget. Buat main kontrol enak banget, buat main power pun enak banget. Dengan harga yang kurang lebihnya di 470-an atau ya 500.000 kurang ya, raket ini ya menurut saya sangat recommended, sangat worth it banget karena performa solidnya luar biasa. Tentu saja dengan catatan pentingnya tadi itu guys, teman-teman yang powernya nggak terlalu besar, milih di karakter shaftnya yang kontrol. Tapi buat teman-teman yang powernya gede, suka main belakang, suka nembak-nembak kenceng dari belakang, teman-teman bisa milih yang shaftnya model power. Dengan pilihan warna yang cukup banyak sih, raket vellet Arcana ini cukup banyak yang lirik ya guys ya. Karena dari basic desainnya juga cukup eye catching, enak dilihat, mantep juga dibawa-bawa ketika main di lapangan. Oke guys, itu tadi 5 raket vellet yang pernah saya cobain dan pernah saya pakai ketika main di lapangan. 5 raket vellet yang menurut saya terbaik yang pernah saya cobain ketika pakai raket-raket dari brand vellet. Bisa jadi sih feeling pemakaian dengan teman-teman yang ada di rumah bakal berbeda ya. Tingkat kenyamanan, tingkat kesolidan, dan juga performa raket secara keseluruhan bakal berbeda dengan apa yang saya rasakan. Karena milih raket tuh kayak milih jodoh ya. Kadang satu raket tuh cocok di tangan kita, tapi nggak cocok di tangan orang lain. Begitu juga sebaliknya. Makanya yang paling penting kita fokus aja terus berolahraga, terus meningkatkan skill, meningkatkan power, meningkatkan performa pemain kita. Karena dengan itu nanti raket-raket yang kita pakai pun bisa kita buat nyaman dengan feeling pemakaian yang agak berbeda-beda. Dan sementara segitu dulu guys. Semoga informasi kali ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa terus berolahraga. Salam tepa bulu. Sehat selalu dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you next time guys.